Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintaket Mariski dan kali ini saya akan membawakan materi di lab 19 yaitu STP. Topologinya kurang lebih adalah seperti ini. Baik, tujuan kita kali ini yaitu mengobservasi STP. Konsep dasarnya yaitu 4 switch yang telah disetting seperti ini terdiri dari 2 distribution layer switch seri 3560 dan 2 access layer switch seri 2960. Terdapat redundansi antara switch distribution dan access layer. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya loop layer 2, maka STP secara logikal menonaktifkan beberapa redundant link. Port switch warna hijau menandakan port aktif, dan port switch yang berwarna orange menandakan port yang non-aktif. Secara default, spanning tree aktif setiap port. Ketika link ini baru aktif, kemudian spanning tree akan melakukan listening dan learning sebelum akhirnya berpindah harus menjadi forwarding. Dan pada saat itu, switch sedang discover apakah terkoneksi ke switch lain atau end device. Dari topologi switch ini, salah satu akan menjadi root bridge dan akan terjadi agreement switch yang mana akan aktif semua portnya dan sementara yang lainnya dinonaktifkan untuk menghindari loop. Komunikasi switch untuk menentukan mana yang menjadi root bridge dan mana yang menjadi non-root bridge dengan saling mengirimkan BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Operasi spanning tree berdasarkan MAC address switch. Lanjut ke sesi berikutnya, memverifikasi. Yaitu saya akan menampilkan semua informasi spanning tree di semua switch. Tampilan spanning tree bisa saja berbeda untuk masing-masing topologi. Karena memang operasi spanning tree berdasarkan MAC address switch dan switch memiliki MAC address yang berbeda-beda. Langsung saja kita tampilkan spanning tree di DLS1. Kita exit dulu. Show spanning. Oke. Lalu kita lanjutkan menampilkan spanning tree di DLS2. Exit. Ya, berhasil. Sekarang kita tampilkan spanning tree di ALS1. Berhasil. Sekarang yang terakhir ALS2. Oke. Berhasil. STS menyatakan status port FWD, forwarding, BLK, block. Dari output ini, port antar switch to switch terdapat minimal satu port yang non-aktif atau BLK, kecuali root bridge. Port non-aktif atau blocking bisa terjadi di switch, distribution, atau access layer. Apabila semua port memiliki settingan default, interface dengan nomor interface yang lebih tinggi yang akan berubah status menjadi blocking. Lalu port menjadi blocking karena switch mendeteksi dua jalur antar switch yang sama. Bridging loop akan terjadi ketika salah satu switch tidak mendisable link secara logical. Baik, untuk lab 19 atau observasi STP mungkin sampai sini dulu. Selanjutnya di lab 20 akan ada ether channel. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintaket Mariski dan kali ini saya akan membawakan materi di lab 19 yaitu STP. Topologinya kurang lebih adalah seperti ini. Baik, tujuan kita kali ini yaitu mengobservasi STP. Konsep dasarnya yaitu 4 switch yang telah disetting seperti ini terdiri dari 2 distribution layer switch seri 3560 dan 2 access layer switch seri 2960. Terdapat redundansi antara switch distribution dan access layer. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya loop layer 2, maka STP secara logikal menonaktifkan beberapa redundant link. Port switch warna hijau menandakan port aktif, dan port switch yang berwarna orange menandakan port yang non-aktif. Secara default, spanning tree aktif setiap port. Ketika link ini baru aktif, kemudian spanning tree akan melakukan listening dan learning sebelum akhirnya berpindah harus menjadi forwarding. Dan pada saat itu, switch sedang discover apakah terkoneksi ke switch lain atau end device. Dari topologi switch ini, salah satu akan menjadi root bridge dan akan terjadi agreement switch yang mana akan aktif semua portnya dan sementara yang lainnya dinonaktifkan untuk menghindari loop. Komunikasi switch untuk menentukan mana yang menjadi root bridge dan mana yang menjadi non-root bridge dengan saling mengirimkan BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Operasi spanning tree berdasarkan MAC address switch. Lanjut ke sesi berikutnya, memverifikasi. Yaitu saya akan menampilkan semua informasi spanning tree di semua switch. Tampilan spanning tree bisa saja berbeda untuk masing-masing topologi. Karena memang operasi spanning tree berdasarkan MAC address switch dan switch memiliki MAC address yang berbeda-beda. Langsung saja kita tampilkan spanning tree di DLS1. Kita exit dulu. Show spanning tree. Oke. Lalu kita lanjutkan menampilkan spanning tree di DLS2. Exit. Ya, berhasil. Sekarang kita tampilkan spanning tree di ALS1. Berhasil. Sekarang yang terakhir ALS2. Oke. Berhasil. STS menyatakan status port FWD, forwarding, BLK, block. Dari output ini, port antar switch to switch terdapat minimal satu port yang non-aktif atau BLK, kecuali root bridge. Port non-aktif atau blocking bisa terjadi di switch, distribution, atau access layer. Apabila semua port memiliki settingan default, interface dengan nomor interface yang lebih tinggi yang akan berubah status menjadi blocking. Lalu port menjadi blocking karena switch mendeteksi dua jalur antar switch yang sama. Bridging loop akan terjadi ketika salah satu switch tidak mendisable link secara logical. Baik, untuk lab 19 atau observasi STP mungkin sampai sini dulu. Selanjutnya di lab 20 akan ada ether channel. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.